Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qalbun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Qalbun Salim 81 ini. Mudah-mudahan sahabatku semuanya dimanapun kalian berada yang menyimak channel ini, mudah-mudahan kita semuanya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dan mudah-mudahan kita pandai bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan mengajak kalian semuanya membuka Al-Quran ya. Membuka Al-Qurannya, kita baca di surah Al-A'la ya. Kita baca di surah Al-A'la. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanukri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal atqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Nah sahabatku semuanya, yuk kita belajar makna dari surah Al-A'la ini ya. Al-A'la artinya adalah yang paling tinggi ya, yang paling tinggi. Ini termasuk ke golongan surah Makkiyah ya, yaitu suatu surah yang turunnya surah ini di kota Mekah ya sahabatku semuanya. Karena sahabatku, surah Al-Quran itu turunnya hanya di dua tempat saja ya. Yang pertama di kota Mekah, itu termasuk ke golongan Makkiyah ya. Dan yang kedua adalah di kota Madinah ya. Jadi disebutnya golongan surah Madaniyah ya. Kalau Al-A'la ini termasuk ke golongan surah Makkiyah. Surah ke-8, surah ke-87 ya, terdiri dari 19 ayat yang terdiri dari 19 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu ya, yang maha tinggi.
Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Faja'alahu gutha'an ahwa, dan yang menumbuhkan rerumputan. Walladzi akhrajal mar'a, dan yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu gutha'an ahwa, lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman, ya. Itu di ayat 5-nya. Ayat 6. Sanukriuka fala tansa, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Illa ma sya'allah, innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa, kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Ayat ke-8. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Fadzakir inna fa'atiz zikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ayat ke-10. Sayadzakaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Ayat selanjutnya, wa yatajannabuhal atqa, dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Alladzi yaslan nara kubra, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka, ya. Di ayat ke-13, tsumma la yamutu fiha wa la yahya, selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman. Wa dzakkara isma rabbih fasalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafi suhufil ula, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, ya sahabatku semuanya, bahwa sucikanlah nama Tuhanmu, ya. Jadi kita harus banyak bertasbih, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim,
Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Perbanyaklah istighfar ya sahabatku. Karena dengan insya Allah ketika kita memperbanyak istighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena sahabatku semuanya, tiap hari kita melakukan dosa ya. Melakukan dosa. Ketika kita tidak ingat Allah saja, itu sudah dosa sahabatku. Itu sudah ghaflah. Kenapa kita jangan sampai kita tertipu oleh kehidupan dunia yang sangat fana ini, dan kelak ada kehidupan selanjutnya nanti di akhirat yang kekal abadi. Ya sahabatku semuanya, perbanyaklah membaca Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Ya, perbanyaklah memuji Allah dimanapun kita berada. Pujilah Allah, bertasbihlah kepadanya. Dikala kita siang dan malam, ingatlah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Berarti kita semuanya ini ciptaan Allah ya. Semuanya ini ciptaan Allah ya. Tentunya kita sebagai manusia harus pandai mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Pernahkah kita bersyukur dengan mata kita yang bisa melihat, dengan mulut kita yang bisa berbicara, dengan hidung kita yang masih ada napas, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bernapas di dunia ini, dikasih telinga untuk mendengarkan, dikasih tangan ya, dikasih kaki, dan dikasih semuanya oleh Allah, dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandaikah kita mensyukuri nikmat tersebut? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan di dalam Al-Quran, jika orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Tetapi jika kita kufur nikmat ya, dengan nikmat yang sudah Allah titipkan, dan azab Allah, naudzubillah summa naudzubillah, azab Allah yang sangat pedih sekali. Naudzubillah summa naudzubillah ya sahabatku semuanya. Perbanyaklah memuji Allah, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah bertasbih kepadanya. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, wa atubu ilaih. Ya Allah, hamba bertaubat kepadamu, hamba mensyukuri semua nikmatmu, hamba memujimu ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, Maha agung Engkau ya Allah. Hamba minta ampun kepadamu ya Allah. Seperti itu ya sahabatku ya. Ketika kita banyak memuji Allah, karena memang Dialah yang patut kita puji sahabatku. Kita adalah manusia yang lemah, manusia yang goplah, manusia yang perlu pertolongan Allah. Allah ada sahabatku, Allah ada. Siapa yang minta tolong? Siapa yang minta tolong hanya kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai penolongku. Tidak ada daya dan kekuatan, hanya kekuatanmu ya Allah. Itulah zikir yang selalu dibacakan untuk orang-orang yang beriman. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Apa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong aku. Ya, jadi cukup Allah sebagai penolong kita ya, sahabatku ya. Itulah zikir yang harus kita lantunkan. Karena Allah itu ada dan Allah selalu melihat hamba-hambanya.
Dan Allah akan membereskan sahabatku semuanya. Setiap permasalahan hambanya yang meminta hanya kepada Allah. Jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah sirik kepada Allah sedikit pun, sahabatku. Karena Allah Maha Pencemburu. Kita boleh mencintai makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia ini. Tetapi sahabatku semuanya, jangan terlalu mencintai. Jangan terlalu membenci juga. Cintailah Allah di atas segala-galanya. Ingatlah Allah dimanapun kita berada. Perbanyaklah istighfar. Insya Allah, sahabatku, dengan memperbanyak istighfar, Allah akan turun. Allah akan menolong kita. Jangan takut. Allah yang menguasai ubun-ubun di setiap manusia. Kata kita belum tentu. Tetapi ketika Allah yang kita panggil, Allah sendiri yang mempunyai makhluk tersebut, Allah akan memberi pertolongan kepada hamba-hambanya yang percaya dan yakin dengan pertolongan hambanya. Pertolongan Allah tersebut kepada hambanya. Sahabatku, dimanapun kalian berada, jika kalian lagi dihimpit dengan berbagai masalah, jangan takut ya. Allah selalu ada. Ingat Allah dimanapun kita berada. Dan janji Allah, sahabatku, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ucapkan kata Allah, hanya mengingatku, kata Allah, hati kamu itu akan tenang. Jadi yakinlah, sahabatku, jika hati kita tidak tenang, ada apa di dalam hati kita? Karena hati ini hanya ingin Allah yang disebut, bukan dunia. Bukan dunia. Dunia itu tidak akan memberikan ketenangan, sahabatku. Hanya ingat Allah, hati kita akan tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, kata Allah, hanya mengingatku, kata Allah, hati kamu itu akan tenang. Kenapa kita di dalam masalah kita selalu tidak ingat Allah? Kita berpikir sendiri bagaimana cara kita menyelesaikan masalah itu. Kita akan lelah, sahabatku. Tetapi kalau kita ingatnya kepada Allah, insya Allah, sahabatku, Allah akan menolong hamba-hambanya yang selalu ingat kepadanya. Itu ya, sahabatku semuanya. Kita lanjut ya. Di sini juga di ayat yang ketiga, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Jadi Allah yang akan memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Allah yang akan menolong kita. Jangan takut. Allah ada, sahabatku. Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Ingatlah Allah dimanapun kita berada. Karena Dia yang akan menolong kita semuanya. Yang yakin, sahabatku, jangan pernah kita meninggalkan sholat. Jangan pernah kita meninggalkan sholat. Jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran. Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya yang yakin dan beriman. Al-Quran adalah syifa.
Syifa adalah obat lahir, obat batin kita. Yakinlah sahabatku semuanya. Allah bidikrillahi tasma'inul qulub. Ucapkan kata Allah. Hanya mengingatku, kata Allah, hatimu akan tenang. Itu. Karena dialah yang menciptakan kita semua. Sahabatku semuanya. Di ayat berikutnya. Dan yang menumbuhkan rerumputan. Ada rerumputan ya di sekitar kita. Dialah Allah yang menciptakannya. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering, kehitam-hitamannya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa, ya. Kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Kita harus saling mengingatkan antara satu dan yang lainnya, ya. Selanjutnya, sahabatku semuanya, orang yang takut kepada Allah, ya, akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka atau kafir akan menjauhinya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, yaitu neraka, ya. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, ya. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Itu sahabatku semuanya, ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabatku, dimanapun kalian berada, kita saling mengingatkan saja, ya. Sama sahabatku, saya juga sama. Harus diingatkan juga. Saling mengingatkan adalah salah satu perintah Allah. Datanglah ke tempat-tempat pengajian, ya. Di sana semuanya dibahas tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Karena sahabatku, jika kita ingin selamat di dunia dan selamat juga nanti kelak di akhirat, semuanya dengan ilmunya. Tetapi kita harus pandai mensikapi di setiap permasalahan itu. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah wahai hamba-hambaku kepada Allah. Lewat apa? Lakukanlah sahabatku sama. Yang pertama ada sabar dulu, tahan, sabar. Dan yang kedua adalah laksanakanlah sholat. Karena itulah pintu menuju pertolongan Allah. Dengan wasilah kita mau melaksanakan ibadah sholat. Itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan ya video ini bermanfaat, ya. Khususnya untuk saya pribadi bisa mengamalkannya. Umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana, ya. Terima kasih sahabatku semuanya. Dukung channel ini sahabatku dengan cara like dan subscribe dan komennya, silakan, ya. Mudah-mudahan sahabatku semuanya, ketika kita saling mengingatkan di dunia ini, walaupun lewat media sosial yang sudah Allah sediakan ini, yuk kita manfaatkan untuk saling mengingatkan di dalam kebenaran, saling mengingatkan di dalam
ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabatku semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.